hari selanjutnya, yaitu pada Rabu 24 April, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar melakukan studi banding di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Hidayah Bali, yakni sebuah kawasan pertanian di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Bedukul, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang melahirkan kelompok tani dan menjadi pusat pelatihan atau permagangan pertanian perdesaan swadaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan P4S Hidayah Bali, dan didirikan oleh Inyoman Suta dan Hadiman Marzuki. Uniknya di P4S ini, anggotanya bisa memadukan dua keyakinan, yaitu Hindu dan Islam dengan hidup berdampingan, rukun satu sama lain seperti layaknya keluarga sendiri. Kedua hari ini kita bersama teman-teman penyuluh pertanian Kabupaten Blitar. Sekarang kita berada di sentra P4S Kabupaten Tabanan, yang mana bahwa di P4S Tabanan ini kita banyak sekali mendapatkan pelajaran, pengetahuan tentang kegiatan di sini, yaitu tentang pengembangan tanaman pangan maupun horti yang sifatnya adalah dengan organik. Ya. Itu di sini P4S ini awalnya adalah kita membina beberapa generasi muda yang ada di Candi Kuning, baik dari subaknya maupun dari pondok pesantren. Ya, kebetulan kita ada pondok pesantren di sini. Itu latar belakangnya. Terus P4S Hidayah Bali ini kami udah melakukan kegiatan, beberapa kegiatan baik secara swadaya maupun titipan-titipan program dari Kementerian Pertanian atau dari Kementerian Perdagangan, UKM dan lain sebagainya di bidang pertanian. Kami di sini sistem yang kita terapkan di P4S ini, kami punya kelompok binaan, kelompok tani, itu sekitar 8 kelompok. Kurang lebih anggotanya hampir 223 orang. Itu binaan inti dari kami. Pemirsa, tujuan para penyuluh pertanian Kabupaten Blitar melakukan kunjungan di P4S ini tak lain untuk belajar sekaligus menambah wawasan tentang teknologi budidaya hortikultura tanaman padi secara organik. Bapak Ibu, kedatangan kami ini yang pertama ingin mendapatkan pengetahuan, Bapak. Ingin mendapatkan pengetahuan apa-apa yang telah Bapak Ibu P4S Hidayah Bali lakukan, agar nanti bisa pengetahuan teman-teman nanti yang didapat bisa dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan barangkali keterampilan, karena di sini objeknya tadi sekitar atau objeknya organik, Pak, ya. Terutama nanti akan kita mendapatkan materi padi organik atau yang lainnya, barangkali juga sayuran organik, mungkin seperti itu. Kemudian teman-teman ini ingin menambah cakrawala berpikir untuk mengembangkan konsep
dari kelompok tani, kemudian menjadi Gapoktan, dari Gapoktan harapannya menjadi P4S seperti ini, kemudian mungkin juga bisa menjadi pengembangan KIP. Ada yang sama di sini Pak, tepatnya mungkin kalau di Tabanan ini hampir sama kalau kita kembangkan di daerah Gandusari ya, Gandusari, kemudian Melingi yang di lereng Gunung Kawi, Kesamben, itu barangkali untuk mengembangkan tadi disampaikan Bapak untuk hortikultura khususnya sayuran organik tadi. Nah, jadi untuk itu teman-teman nanti agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap untuk menentukan bagaimana pola pembinaan petani kita yang ada di sana dengan model pembinaan P4S Hidayah yang ada di Bali ini. P4S Hidayah Bali bergerak di sektor pertanian dengan pengembangan budidaya stroberi dan sayuran organik, pengembangan tanaman hias, peternakan kelinci organik, dan pengolahan hasil pertanian, sedangkan usaha di luar pertanian yaitu rumah makan, penjualan rempah-rempah, agrowisata, dan wisata alam. Kelebihan dari P4S dan kerukunan umat beragama yang telah dibentuk ini telah melakukan teknologi budidaya hortikultura secara organik. Banyak sarjana yang terjun ke dunia agribisnis dan menjaring pemuda sekitar untuk terjun ke dunia pertanian dan telah banyak menjalin kemitraan dengan berbagai supplier, hotel berkelas standar hingga hotel berbintang, restoran dan supermarket ternama di Bali. Kami di sini P4S Hidayah Bali atau Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya Hidayah Bali. Kami mengelola aneka kegiatan pertanian khususnya hortikultura, itu sayuran. Nah, kita punya 80 jenis sayuran sampai 117 jenis sayuran. Di antaranya apa saja Pak? Di antaranya yang dari paprika, cabai, kubis, dan hab-hab itu seperti koriando dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan untuk konsumsi hotel-hotel berbintang. Itu yang kita kelola. Juga dari pengelolaan yang lain kita punya rumah makan yang memang dari khusus menunya dari stroberi. Juga kita punya kelompok wanita tani yang mengolah pertanian, itu yang kita miliki. Kalau di sana sumber airnya pegunungan apa enggak? Belum ya, sungai ya. Kalau itu pengairan kita harus bikin kolam sebenarnya Pak. Untuk penampungan air itu kita kasih enceng mondok, baru kita alirkan ke sawah untuk menyerap logam beratnya itu. Di samping itu air tetangga pun juga tidak boleh masuk ke lahan kita yang sudah organik. Mungkin kalau standar Indonesia, kalau di batas pematang itu kan kita harus tanami bunga, itu biasanya disuruh ya, bunga matahari itu biasanya. Kalau tetangga kita itu dia pakai nyemprot pestisida. Kalau di Bali lebih banyak di pematang itu dia kasih rumput gajah. Untuk pakan sapi dia, otomatis dia langsung sebagai pakar ya. Kalau bunga kan jarang Pak ya, nyapitnya kita susah. Terus dari segi pemeliharaan tanaman, kita tidak boleh pakai herbisida. Kalau di Bali ada sistem hodrok atau kikis Pak ya, ada ya hodrok itu. Kalau kikis itu sifatnya dia begini Pak. Di sini kita kasih pisau yang panjang gininya 1,5 meter gini, potong-potong dia langsung. Manual tangan ya, herbisida sudah tidak boleh. Pengendalian hama juga harus yang sifatnya nabati. Di pasar kan banyak Pak ya, pembuatan pabrik. Kita tinggal baca proses gini. Yang paling bagus kalau kencing sapi yang sudah diproses, pengalaman saya dia sudah luar biasa, mengalahkan segala-galanya. Baik dia berupa serangan hama apapun dia mampu mengendalikan.
Terus dari segi kekuatan tanaman padi, dia lebih kuat. Kenapa saya bilang tadi kita tidak sampai pernah gagal panen? Kalau ada serangan tikus, dicari kita pasti, kecuali dia tidak dapat di tempat lain, baru datang ke tempat kita. Karena batang ini dia lebih kuat ya. Begitu pula kalau kita kasih pakan sapi dari jeraminya ini, dia lebih keras Pak. Sapi itu agak keras dia punya. Di samping untuk menambah wawasan tentang pertanian organik, melalui kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bagi para penyuluh pertanian di P4S Hidayah Bali ini, nantinya pengalaman yang diperoleh diharapkan bisa ditularkan kepada para petani di wilayah Kabupaten Blitar. Jadi tujuan kita untuk studi banding ke Pulau Bali dan tepatnya hari ini di P4S Hidayah Bali. Ini yang pertama kita meningkatkan pengetahuan para penyuluh pertanian. Kemudian yang kedua adalah untuk membandingkan, menimba ilmu apa yang didapat dari P4S Hidayah Bali ini nanti akan kita gedok tularkan, kita sebarluaskan kepada masyarakat petani di Blitar, baik itu di kelompok tani, Gapotan maupun di P4S yang ada di Kabupaten Blitar. Kemudian yang ketiga itu adalah menambah cakrawala berpikir kita tentang pertanian organik khususnya, baik itu padi organik maupun sayuran organik yang di sini sudah dilaksanakan oleh P4S Hidayah Bali ini dengan baik, mulai dari on-farm sampai off-farm. Ini peserta studi banding dari penyuluh pertanian Kabupaten Blitar ini sejumlah 85 orang penyuluh pertanian dan ditambah dengan pejabat yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar.